Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, kali ini kita balik ke Scenic Series guys. Jadi Scenic saya ini menurut saya ada beberapa hal yang kurang, terutama di segmen kaki-kaki. Nah, tapi mungkin buat kalian udah cukup juga is okay. Tapi kalau buat kalian yang ngerasa kurang sama kaki-kakinya atau settingan kaki-kakinya kalian kurang cocok, terlalu body roll, kurang lembut, atau kurang keras, atau kurang rigid, tuh kalian bisa simak video ini guys. Kebetulan Scenic ini saya akan ganti menggunakan coilover dari Provender Drift Series. Tapi sebelumnya itu memang saya udah ngerasa kurang nyaman. Nah, beberapa hal yang kurang nyaman dari Scenic ini adalah ngelewatin polisi tidur besar guys. Kalian bisa denger ini guys. Kalau lewat polisi tidur besar, nih, tuh rasanya tuh stiff, kaku. Nah, jadi kaki-kaki saya ini saya udah ganti velg, tapi sebelum dari velg pun udah kaku guys. Dan feel-nya itu rasanya, kalau kita ngomongin kaki-kaki kan ada namanya karet stopper, karet shocknya, support shocknya, atau batangan shock sama per. Nah, kalau di Scenic ini tuh seperti pernya itu kaku gitu guys, tapi shocknya lembut gitu guys. Jadi kalau misal naik itu rasanya apa, kalau kena polisi tidur rasanya kaku banget gitu guys. Apalagi lewat jalan jelek. Nah, kita akan cobain di jalan jelek. Nah, terus kalau ngelewatin jalanan jelek seperti ini guys, itu feel-nya kayak kasar gitu guys, kayak duk 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 duk, kayak nggak bisa blek 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 gitu loh. Jadi kesana kayak geradakan gitu guys. Tuh, dak 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 gitu rasanya tuh seperti itu. Padahal ini suspensi standar guys, belum saya ganti. Nah, memang cuma ganti velg doang, tapi udah berasa kasar gitu guys suspensinya itu. Kalau jalan halus enak, tapi kalau jalanan kasar seperti ini, tuh geradakan sekali guys untuk di sebuah Scenic sini. Nah, lalu yang paling nggak enak ya guys di Scenic sini tuh kalau ngelewatin speed trap kayak gini, tuh dak 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 gitu rasanya. Ini udah mendingan karena ban saya udah ganti menggunakan LM705. Kemarin pas pakai Sport Max, aduh, kalau lewat jalanan speed trap gitu kasar banget guys. Nah, kita akan coba speeding di tol karena apa ya, Scenic ini menurut saya tuh tenaganya di putaran atasnya tuh cukup buas guys. Jadi bukan tergolong yang lemot karena ya mesinnya sih M20 lalu plus motor listriknya, jadi di putaran atasnya itu lumayan nendang guys. Nah, tapi menurut saya ketika kita speeding di tol kayak gini nih, tuh lumayan cepet loh guys naiknya. Nah, kaki-kakinya ini kurang nyaman guys. Jadi kayak kalau belok body rollnya kita manuver kayak gini. Nih, kita coba manuver sedikit. Tuh, mobilnya tuh goyangannya lumayan ekstrim guys. Nah, lalu ketika lewat jalan beton dan jalan jelek seperti ini nih, di jalan lurus yang jelek, itu tuh kaki-kakinya lumayan kasar guys. Kayak deg 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 gitu loh. Nggak bisa blek 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 gitu. Kalau Pajero saya kan ketika speeding di tol, wah luar biasa nyaman sekali guys. Karena waktu speeding di tol, kaki-kakinya tuh bisa menahan goncangan sedemikian rupa sehingga di jalan kecepatan tinggi itu lumayan tenang. Kalau di sini tuh enggak. Kita malah ngeri ketika kita jalan kencang, padahal tenaganya tuh liar guys. Enak untuk dinikmati speeding di tol, tenaganya ada guys. Tuh, tuh, oh goyangannya lumayan kurang nyaman guys. Tapi nanti kita akan tes kalau udah ganti coilover seperti apa. Nah, lalu kalau udah jalan 120 km/jam, ini mobil ini lumayan terasa goncangannya guys. Jadi suara ini sebenarnya bisa dibilang nggak ekstrim-ekstrim banget suaranya karena bannya udah saya ganti pakai LM705. Tapi getarannya itu guys, getaran ban itu kayak sampai masuk ke badan kita guys getarannya. Nah, nanti kita akan upgrade soal kaki-kakinya. Nah, hari ini kita akan pasang coilovernya guys. Nah, jadi kemarin kenapa saya nggak pasang yang per doang, karena sebenarnya di Scenic ini target saya adalah mobil ini bisa sedikit lebih pendek, lebih kelihatan cakep dengan velg
yang udah pakai RPF ini, tapi rasanya tuh blek gitu. Jadi kalau kena goncangan kayak peredamannya tuh maksimal lah. Nah, sedangkan kalau misal saya cobain kemarin di Innova Reborn, di Fortuner, Pajero, itu sensasi kaki-kaki blok-blok itu cuma didapat di yang maksimal lah guys, cuma didapat di shock yang teknologinya monotube. Nah, jadi makanya saya pasang Profender Drift Series ini. Nah, kalau lihat fitmentnya, ini originalnya tuh 5 jari guys. 5 jari kalau pakai velg ring 18, ban 23550, di belakang juga 5 jari. Nah, saya akan rubah jadi pendekin sedikit, jadi sekitar 3 jari guys. Jadi supaya tampilannya lebih ceper, lebih pendek, tapi nggak terlalu pendek amat, dan juga sensasinya itu berharapnya bisa kayak shock monotube yang saya pasang di SS guys, kayak bisa blek seperti itu. Nah, ini shocknya kita pakai dari Profender Drift Series. Nah, ini badannya kalian bisa lihat, kalau kalian udah pakai coilover itu kalian bisa setting ketinggian guys, bisa lebih rendah. Ini memang untuk Innova Zenix nih tulisannya, karena dia made in Thailand, dan di Thailand tuh ada Zenix. Harusnya R&D-nya udah cukup matang, karena Zenix di Thailand juga udah ada dari 2022 akhir ya guys. Kayak gini nih, kalian bisa lihat. Nah, ini pernya dari Profender, ini untuk monotube-nya. Ini bagian depan nih guys, buat ngatur naik turunnya. Nah, nanti kalian bisa ikutin proses pemasangannya guys. Nah, sekarang kita ukur nih guys, buat ketebalan asnya. Ya 2,2 ya, 2,2 mili, 2,2 cm. Ini juga sama 2,2. Nah, sekarang ketebalan plat-platnya ini 4 mili. 4 mili juga sama ya guys. Lalu di sini ketebalan platnya 4 mili, di sini juga sama 4 mili. Nah, jadi dari monotube Profender dibanding ori, tebel asnya sama, tebel besi-besi platnya sama. Nah, kalau ini perlu diukur ya sih Mas? Nggak usah ya. Biasanya ini sih yang jadi tolak ukur untuk pemasangan shock aftermarket.
Jadi hari ini saya udah pakai 2-3 bulan Coilover Profender Drift Series. Udah saya pasang di sini saya, dan saya akan mereview dan cerita kelebihan dan kekurangan Coilover Profender ini apa, guys. Kalian bisa simak video kali ini, guys. Nah, jadi setelah saya cobain, guys, ini coilover ini itu dia ketika lewat polisi tidur kayak gini nih, guys, yang lumayan tinggi. Ntar lagi kita lewat seperti ini nih. Nah, tuh terasa lumayan kaku, guys. Jadi kalau polisi tidur yang tinggi seperti ini dibanding dengan shock standar, terasa lebih kaku ini, guys. Saya udah coba, saya empukin juga, tapi tetap masih terasa kaku, guys. Nah, jadi salah satu kelemahan Coilover Profender ini, guys, itu ketika jalan di bawah 80 km per jam di jalan beton, itu lebih berisik dibanding shock standar. Tuh, ada biawak loh. Gede banget biawak. Di 80 km per jam tuh berisik, tapi nanti kelebihannya saya jelasin selanjutnya. Nah, jadi menurut saya Profender ini, guys, itu ketika kita bikin kaku, dia beloknya stabil. Tapi kalau kita bikin empuk, ketika belok-belok body roll seperti ini, rasanya kayak bisa lebih dimaksimalin lagi sih harusnya. Karena maksudnya kayak saya kemarin pakai Pajero gitu kan, pakai C-Series, itu belok ini dia malah lebih anteng sih dibanding Scenic ini. Jadi kombinasi empuk sama stabilnya ini masih bisa di-improve lagi ya. Mungkin harusnya next direvisi lagi lah ya sama Profender ya, seperti itu. Nah, jadi kelemahan coilover ini, guys, Profender ini adalah ketika lewat polisi tidur yang steep atau curam. Nah, dengarkan suaranya. Tapi kalau polisi tidur yang landai atau besar itu nggak masalah. Dia hanya berlaku ke polisi tidur yang kecil dan steep atau curam. Contohnya kayak di jalan-jalan kampung kayak gini nih, guys. Nah, itu kelemahannya saya masih belum tahu gimana. Saya udah setting ulang 3 kali. Saya udah tinggiin, saya udah setting ulang coilovernya. Tetap aja ngejedak di bagian belakang ketika lewat polisi tidur yang steep kayak gini, guys. Nah, setelah saya pakai coilover ini, guys, itu yang kelebihannya adalah ketika lewat jalan paving kayak gini, guys. Nih kan bisa lihat jalan paving dan kita agak speeding, itu rasanya tuh redam, guys. Jadi di jalan itu nggak terlalu petak-petak blak gitu, nggak, tapi blak gitu, guys. Jadi rasanya coilover ini ketika di jalan paving ini jauh lebih redam, jauh lebih empuk, enak dibanding dengan shockbreaker original atau shock damper originalnya Innova Scenic. Nah, jadi setelah pasang coilover, guys, ketika lewat polisi tidur yang besar seperti ini, itu jadi lebih redam gitu, guys. Yang tadinya petak-petak, blak, jadi blek gitu. Jadi lebih enak, guys. Nah, lalu juga setelah ganti coilover, itu ketika kita belok lewat jalan jelek ini kan, pas belokan Foresta ini jalannya agak jelek bergelombang, guys. Itu rasanya jadi lebih stabil, tapi juga lebih redam, guys. Jadi gelombangnya itu lebih tidak terasa. Jadi rasanya tuh lebih soft, lembut bandingannya ketika belok di jalan yang jelek. Nah, setelah ganti coilover, itu surprisingly yang cukup saya puas pakai coilovernya adalah lewat speed trap kayak gini, guys. Ini saya jalan 70 km per jam. Tuh, speed trap itu rasanya kayak nggak ada speed trap, guys. Jadi kayak cuma goncangan sedikit gitu, kayak blek gitu rasanya. Nah, itu saya nggak bisa dapetin, jarang dapetin di mobil SUV monocoque di jenis apapun, kecuali di leather frame. Leather frame biasanya speed trapnya enak, tapi di monocoque ini jadi kayak leather frame, guys, ketika lewatin speed trap. Nah, jadi setelah pasang coilover ini, guys, itu body roll ketika belok-belok kayak gini di tol itu jadi stabil, mobilnya body rollnya berkurang, dan ketika jalan lurus itu mobil jadi super anteng banget. Jadi kaki-kakinya itu jadi kayak
sebanding dengan tenaganya. Jadi kan mobil ini tenaganya lumayan buas ya menurut saya ya, di putaran atasnya. Tapi nggak sebanding sama kaki-kakinya. Kalau kita kebut, kita speeding, itu limbung guys, goyangnya parah. Tapi setelah ganti coilover, jadi sebanding sama tenaganya sih guys. Menurut saya sih seperti itu. Jadi anteng mobilnya, body rollnya minim, seperti itu. Nah, yang aneh guys, kalau tadi kelemahannya adalah ketika di bawah 80 km per jam, shock ini lebih berisik dibanding shock ori. Tapi kalau udah 100-120, ini jadi silent banget guys. Saya nggak ngerti itu kenapa, penyebabnya apa, atau mungkin karet-karetnya lebih tebal atau lebih tipis, saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau udah speeding di atas 80 km per jam, ini jadi kedap banget guys. Bener-bener di dalam ini, jalanan ini suaranya jauh lebih minim dibanding dengan suspensi standarnya Zenix guys, seperti itu. Nah juga kelebihannya adalah ketika jalan di beton seperti ini, itu jauh lebih redam guys, menggunakan coilover dibanding dengan shockbreaker originalnya. Yang tadinya kalau misal ada sambungan-sambungan beton, itu blak 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 gitu bunyinya, ini jadi blep 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 gitu guys bunyinya. Jadi jauh lebih nyaman, terutama di sambungan-sambungan beton dibanding dengan suspensi standarnya. Nah, itu tadi review coilover di Zenix saya. Nah, jadi ada beberapa poin-poin kelemahan, kelebihan coilover Profender di Zenix. Jadi yang pertama, coilover Profender di Zenix ini kalian nggak bisa terlalu ceper. Jadi minimal itu 3 jari depan dan 4 jari, 5 jari di bagian belakang guys. Nah, belakang ini kalau nggak salah 4 jari. Kenapa? Karena di bagian depan ketika kalian terlalu pendek, itu ada bunyi beletak-beletak dan bunyi tek-tek-tek gitu. Jadi ada bunyi. Tadi saya udah tinggiin dan udah jauh lebih berkurang, beletak-beletak udah nggak ada. Bunyi tek-tek masih ada tapi jarang sekali. Dan kalau misal kalian, kesimpulan saya mungkin kenapa support bearing shock saya ini kemungkinan rusak guys. Jadi masih ada bunyi tek-tek ketika belok patah, ketika jalan pelan. Nah tapi itu karena kesalahan saya, dan mungkin dari Profender juga nggak info guys. Jadi installingnya nggak boleh terlalu ceper tuh di awal tuh kayak nggak info. Jadi padahal bisa disetting lebih pendek dari ini gitu. Cuma karena infonya nggak ada dan mungkin saya juga kurang cari infonya, settingnya kependekan, jadi udah cacat di bagian bearing supportnya. Itu harganya sekitar 600-700 ribuan, cuma saya pikir ya udahlah saya pakai dulu. Nanti kalau pas ada bongkar-bongkar, saya mau beliin partnya, saya mau ganti baru bearing support untuk bagian coilovernya ini. Original lah, bukan kalau bearing support dia bukan pakai coilovernya tapi pakai originalnya. Dan kelemahannya ya itu tuning juga. Untuk coilover nggak mungkin bisa sekali jadi, kalian harus beberapa kali tuning untuk tinggi rendahnya, untuk tuning keras empuknya, itu harus setting beberapa kali baru bisa dapat di coilover ini. Jadi nggak bisa sekali jadi seperti ISS itu guys. Nah juga kelemahannya ketika ngelewatin polisi tidur yang steep atau curam, saya belum ketemu caranya setting coilover ini supaya bisa soft, karena dia selalu mentok. Ada sesuatu yang kena beletak-beletak gitu di bagian belakangnya, atau mungkin nanti ditinggiin lagi, cuma ya kalau ditinggiin jadi jelek ya guys. Lalu kelemahannya juga ketika 0-80 km per jam, coilover ini lumayan berisik. Juga ketika ada polisi tidur, dia terasa lumayan kaku dan terasa suspensinya tuh pendek guys. Nah kelebihannya juga banyak guys, jadi body rollnya berkurang secara signifikan. Lalu ketika lewat jalan aspal atau jalan beton, terutama di sambungan-sambungan beton, itu jadi jauh lebih redam dibanding dengan shock standar. Lalu polisi tidur juga dia lebih redam, jadi nggak berasa goyangannya nggak terlalu ekstrim. Di jalan yang kurang rata, ketika belokan juga sangat nyaman, lebih redam, lebih stabil. Speed trap juga
terasa jauh lebih redam dibanding dengan shockbreaker orinya. Di jalan paving juga lebih redam. Jadi ini di semua jalan itu dia lebih redam. Dan ketika kita speeding di tol, itu mobil ini jadi kaki-kakinya atau feel-nya itu jadi sesuai dengan tenaganya guys. Karena ini tenaganya ya mungkin around sekitar 190-200 horsepower. Kalau yang saya rasain ya, kayaknya 200 horsepower kayaknya dapat sih, karena RPM atasnya lumayan enak banget tendang di Scenic ini yang hybrid. Jadi sebanding lah, kaki-kakinya sebanding sama tenaganya. Lalu ketika surprisingly, ketika lewat jalan tol atau jalan aspal di kecepatan 80 km per jam ke atas, itu jadi silent guys. Itu cukup penting buat kenyamanan perjalanan keluar kota. Nah, jadi kalau kalian pengen pasang coilover seperti ini, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan dan kelebihannya. Dan sebagai saya juga user experience, semoga gue bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, kalian bisa juga hubungin ke AG Jok BSD guys. Nah, jadi itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di Scenic seri selanjutnya. Thank you.